Baik, sahabat SMSI Lampung, kami saat ini menerima kedatangan seorang kombes polisi ya, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Beliau adalah sebagai Kabitumas Polda Lampung. Rasanya kita semua tidak asing lagi, karena beliau ini setiap hari tampil di layar kaca maupun di media-media yang ada di Lampung maupun ada di nasional. Tapi sebelumnya, pemirsa SMS di Lampung, kami izin bahwa obrolan ini rasanya kami izin melepas masker supaya obrolannya lebih terbuka dan lebih gamblang. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami sudah booster 3 kali ya Pak Pandra. Iya betul sekali. Dan baru saja kita juga melakukan tes antigen ya, dengan sama-sama. hasil negatif. Betul, jadi izin pemirsa, kami melepas masker supaya obrolannya bisa lebih lebih asik ya. Kira-kira demikian. Baik, kami lanjutkan. Apa kabar Pak Pandra? Alhamdulillah baik. Sehat ya, keluarga sehat. Terima kasih. Jadi Amin. pertama-tama saya harus menyapa dulu. Menyapa Mas Bro Doni ya. Doni ya. Dan seluruh para teman-teman media dari SMSI, apalagi di sini ada podcast SMSI menyapa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Iya pun. Baik Pak Pandra. Luar biasa. Sebenarnya kita sudah janji dengan Pak Pandra ini dengan cukup lama ya. Ya, betul sekali. Namun kita lihat waktunya beliau ini sangat padat sekali sehingga untuk ketemu kita ini hari ini kita bersyukur bisa untuk bisa podcast ya. Iya, betul sekali. Jadi bisa podcast, bisa mengenalkan sosok beliau ini. Begitu juga dengan ketugasannya sebagai Kabitumas di Polda Lampung. Baik Pak Pandra, untuk lebih dekat dengan pemirsa SMSI dan teman-teman media, boleh dikenalkan sedikit sosok Pak Pandra ini, profilnya lah, kira-kira seperti itu, dari keluarga di mana dan sebagainya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Bro Doni atas kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam kegiatan program ini, di mana program ini bagi saya adalah suatu apresiasi. Kita dapat memberikan informasi kepada warga masyarakat dan semoga kegiatan ini dapat lanjut terus di dalam kegiatan podcast. Ya baik, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zahwani Pandra Arsyad, pangkat Komisaris Besar Polisi, dan saya berasal dari Sumatera Barat sebenarnya. Cuman lahir saya pada tanggal 30 Mei 1970 itu di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Sumatera itu benar-benar saya kental sekali. Jadi saya 2 orang bersaudara karena pada saat itu programnya kan Mas Bro Doni kan tahu sendiri zamannya kan 2 anak cukup. Jadi kakak saya perempuan dan saya bersaudara hanya 2 orang. Jadi memang NKKBS. Ya betul, norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah itu zamannya. Ya. Dan bekal pengalaman saya banyak sekali, suka dan duka saya lalui, di mana saya pada saat tahun 1982 saya berusia 12 tahun saya sudah menjadi anak yatim. Di mana ayah saya adalah seorang polisi juga ya, beliau adalah sempat menjadi direktur lalu lintas di Polda Jawa Tengah, dan pada saat di Mabes Polri beliau usia ya, artinya pada saat saya masih SD beliau sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga kami di dalam keluarga itu kan hanya ada 4 orang, bapak ibu anak 2 ya. Jadi keluarga kami ada yang kehilangan 1, jadi tinggal 3 orang, ibu saya, kakak saya dan saya. Baik, kita doakan ya. Untuk orang tua kita, semoga beliau baik. Jadi dan yang lebih sedihnya lagi, pada saat ayah saya sudah tidak ada, begitu juga pada tahun 2015 saya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Meranti di Riau, kakak saya sudah meninggal. Jadi berarti kami tinggal 2 orang. Pada saat saya menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda Lampung pada tanggal 28 Maret 2019, tanggal 3 Juni ibu saya meninggal dunia sakit. Ya, artinya sekarang bapak tidak punya, ibu tidak punya, saudara tidak punya, tapi saudara saya ada di SMSI sekarang. Amin. Luar biasa, banyak cerita kita, tetapi mudah-mudahan untuk keluarga kita doakan ya. Amin. Hanya doa kita yang semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan tempat. Amin. Terima kasih. Pak Pandra, kita
bukan memonitor ya, Iya. tetapi kita mengikuti jejak rekam. Pak Pandra ini dan Bro kalau boleh saya panggil, sahabat polisi saya yang luar biasa ini. Terima kasih. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan sosial, seperti kegiatan donor darah dan sebagainya. Tetapi ada juga kegiatan yang sebelumnya Pak Pandra kita monitor pernah mengikuti Abang None Jakarta. Iya, betul sekali. Boleh juga. Iya. Menarik juga soalnya. Iya. Itu. Jadi pada saat tahun 1982 ayah saya meninggal, artinya di situ porsi sebagai artinya seorang laki-laki artinya sudah hilang figur ayah itu. Ibu saya seorang janda usia 46 tahun pada tahun 1982 itu tidak menikah sampai beliau meninggal di tahun 2019. Artinya di situ saya bisa melihat bagaimana pengorbanan seorang wanita ingin membesarkan anak kedua anaknya sehingga beliau itu tidak menikah tapi ingin membesarkan dengan mencari figur seorang ayah. Hanya pesan kepada saya pada saat itu, bagaimana kamu bisa menjaga nama baik keluarga itu? Keluarkan nama saya Zahwani Pandra Arsyad. Nah, keluarga besar Arsyad itu melalui anak laki-lakinya. Kalau ya maklumlah kalau zaman dulu kan anak kolong bandel loh Pak, Mas Bro Doni kan. Ibaratnya kalau kita anak kolong tuh udah terkenal gitu. Tapi di situ saya hanya disampaikan begitu, ya. Yang nama baik. Ya, jaga nama baik keluarga besar Arsyad itu. Sehingga saya pada saat kecil itu ya terbangun dan terpatri bagaimana kita harus menjaga nama baik. Betul. Nah, pada saat usia usia teen itu kan usia orang mencari jati diri. Seorang remaja menjadi peralihan kepada dewasa kan ingin mencari jati diri, ya mungkin dari musik dan lain sebagainya. Nah, kebetulan pada saat itu passion saya tuh senang di bidang komunikasi seperti kayak komunikasi, sehingga pada saat itu saya mengikuti salah satu ajang pemilihan Abang dan None Jakarta. Tahun berapa itu? 1991. 91. Ya, jadi hampir 31 tahun yang lalu ya. Tapi masih melekat ya. Oh, masih. Abang. Iya. Jakartanya itu masih melekat. Masih. Jadi hanya bedanya dulu kita assalamualaikum, ada menyapanya begini, sekarang kita nyapanya begitu. Ya itulah. Jadi intinya saya bagaimana berkomunikasi, karena bagaimanapun kita hidup di bermasyarakat itu kuncinya harus berkomunikasi. Komunikasi. Nah, komunikasi itu yang harus terjalin, karena pada saat di Abang None itu kita dikarantina selama kurang lebih 1 bulan lebih. Kita dilihat bagaimana perilaku kita, bagaimana kita berkomunikasi pada level tatanan seumuran kita, di bawah kita atau di atas kita. Nah, harus bisa menyambung komunikasi. Nah, komunikasi itu yang saya dapat ilmu itu sampai saat ini. Artinya begitu. Ada manfaatnya ya. Ada sangat ada manfaatnya dari seleksi itu, sehingga saya bisa pergunakan sampai saat ini. Begitu, Pak Mas Bro Doni. Baik. Dan Bro, ada pertanyaan lagi mungkin yang menjadi sebelum kita menuju pertanyaan-pertanyaan kedinasan. Kegiatan sosial banyak sekali saya lihat di tempat saya pun, dan Bro juga salah satu pendonor darah. Sudah yang keberapa ini Dan? Oh baik, jadi itulah yang saya katakan tadi, orang tua saya memang dari kecil diajarkan bagaimana kita teknik berkomunikasi. Ya, siap. Sejak kecil saya diajar bagaimana kita itu berkomunikasi. Kan kadang-kadang kalau anak kecil main ke rumah teman orang tua kita diem aja, ayo salam gitu. Kalau ini enggak, kita diajar bagaimana pada saat ada tamu mengucapkan selamat pagi Om, selamat pagi Tante, selamat sore Tante, Assalamualaikum, apa kabar. Saya diajar begitu, dan saya diajar bagaimana bersosialisasi dengan sama manusia itu. Dari kebetulan orang tua saya juga selain sebagai seorang polisi juga aktif di organisasi sosial, yaitu di Rotary International, Rotary Club itu. Nah, jadi saya diajar berkomunikasi seperti itu. Jadi saya bisa mempelajari dari sejak kecil tuh, rupanya cara bergaul seperti itu. Sudah ada contoh-contoh. Kemudian ayah juga menyampaikan bagaimana di dalam, apalagi kami ini kan seorang muslim ya. Jadi kehidupan akhlakul karimah itu harus betul-betul dijaga. Kalau enggak saya bisa jadi orang bandel juga yang saya bilang tadi kan. Anak kolong tadi harus gaya kan, ribut lah pakai ini, yang penting nanti urusan belakangan, biasanya gitu. Bersyukur ya hari ini sudah dengan sosok yang sebagai komisaris besar polisi ya, membanggakan betul. Jadi keluarga lah. Ada kata-kata yang teringat sama saya, khairun nas anfa'un linnas. Artinya sebaik-baiknya orang itu adalah berguna bagi orang lain. Jadi saya terpanggil di situ, intinya hanya coba untuk mendonorkan darah. Rumah-rumahnya ketagihan,
malah badan saya jadi nyaman gitu. Saya Jadi sudah, kalau sudah donor malah nyaman. waduh, terasa sekali nyaman. Dan memang hasil pemeriksaan dari lab itu kan sudah rutin ya sampai saat ini. Ya. Saya sudah mendonorkan darah lebih dari 100 kali. 100 kali lebih. 100 kali. Jadi kalau di lebih detail lagi adalah ke 121. Jadi kalau ada palang merah PMI itu sudah Ya. ada di mana-mana ya. Gitu Mas Broni. Iya. Jadi memang apa namanya ini yang saya sampaikan, setetes darah itu berguna bagi orang lain. Dan ternyata memang betul banyak gunanya, dan memang Allah itu memberikan jalannya seperti itu. Ada aja kemudahan di tengah kita menjalani kehidupan ini, di mana ada kesulitan pasti ada jalan. Kemudian karena ya itulah harapan kita. Apalagi di tengah pandemi ini banyak sekali permintaan donor darah, banyak sekali loh. Ya. Mas Brodoni, gitulah. Jadi artinya kalau saya lihat selain sosok sebagai perwira, ya, perwira menengah ya. Iya, perwira menengah. Perwira menengah di Polda Lampung. Selain tugas, kegiatan sosial secara pribadi juga dijalankan. Iya, betul sekali. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang masuk pada obrolan kedinasan. Iya. Bagaimana dan Bro membangun komunikasi yang sampai saat ini kami lihat sangat baik dengan rekan-rekan media yang ada di Lampung. Oke. Sementara media di Lampung itu sangat luar biasa banyaknya dan sangat juga beraneka ragam Yeah. gaya-gayanya. Yeah, Bagaimana nih boleh cerita strategi ataupun cara mendekatkan diri lah kira-kira seperti itu. Ya, baik. Jadi bagaimanapun juga media ini kan juga kita ini sesama manusia juga. Betul. Tentu kita punya hati, punya Betul. perasaan. Ya. Kalau saya pribadi itu yang punya prinsip itu yang hanya kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta Betul. segala-galanya. Tetapi kalau sesama manusia itu tidak ada itu namanya harus takut, dan kita adalah segan. Rasa hormat, menghormati, sayang, menyayangi. Ya. Itu aja rumusnya. Kalau kita sudah menyakiti pasti akan disakiti. Ya. Itu aja. Nah, kaitan itu pula kita ini, saya sebagai seorang anggota Polri, ya. sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya kita sudah ada koridor-koridor yang sudah tentunya harus dilakukan oleh setiap insan anggota Polri, Ya. baik sebagai seorang bayangkara. Nah, di dalam sumpah kita kepada negara kan, ya artinya kita sudah resmi menjadi anggota Polri. Betul. Nah, itu kita harus menjalankan apa yang disebut dengan Tribrata. Tribrata. Tribrata, kalau polisi itu lambangnya itu ada 3 bintang di atas, itu Tribrata. Ya kan? Artinya Tribrata itu merupakan nafasku, Nafasku. dan catur prasetya adalah pedoman hidupku. Oke. Ya, itu ada ininya. Salah satunya apa yang menjadi pedoman, ada 4 yang harus kita jalankan sebagai insan anggota Polri. Yang pertama, Tribrata itu atau catur prasetya ya. Catur prasetya itu pedoman hidup kita. Apa pedoman hidup kita? Sebagai insan bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, kemudian menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Luar biasa. Yang ketiga adalah menjamin kepastian berdasarkan hukum. Yang keempat adalah membuat perasaan tentram dan damai. Nah, itulah Ini saya. yang paling penting ini. Nah, ini. Membuat masyarakat tentram damai. Gitu Kira-kira dia. Itu seperti dia. itu. Termasuk wartawan kita juga Wartawan gitu. juga ya. Mereka juga ada deadline yang harus disampaikan. Tentunya harus disampaikan. Apalagi kita sekarang teman-teman wartawan sudah ada koridor hukumnya, itu adalah Undang-Undang Pokok Pers loh, nomor 40 tahun 99. Bekerja harus dengan kode etik jurnalis. Kode etik profesi jurnalistik. Kepolisian juga punya kode etik profesi polisian. Nah, seperti itu. Harus disampaikan apa yang menjadi temuan kita di lapangan, kita sedang melakukan penyidikan. Jadi tidak ada no comment dan sebagainya, harus dijawab. Dan kita juga punya ada koridor yang namanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, keterbukaan informasi publik. Ada informasi serta-merta, informasi terbuka, informasi yang dikecualikan. Disampaikan aja. Hal itu yang membuat teman-teman bisa terjalin, ada kesempatan kita jawab wartawan, teman-teman media. Begitu. Luar biasa. Saya Mas sering, Brodoni. saya kadang malam juga pernah satu waktu, dan bukan pernah satu waktu, berapa kali ya. Iya. Begitu ada informasi di lapangan, saya WA, dan Bro langsung menjawab. Iya, Nah ini begitu. seorang pejabat publik harus seperti itu. Harus begitu, kira-kira ya. gitu. Dan Bro, terkait dengan dinas yang ada di Kehumasan Polda Lampung, artinya kalau saya lihat beban ini sangat besar. Ya. Harus menguasai dan memahami tugas-tugas yang ada di berbagai sektor ya. Iya, betul sekali. Artinya di sana ada reskrim, ada lalu lintas, Ya.
ya, ada kehumasan, Ya. banyak sekali lah. Ya. Artinya corong daripada Polda Lampung adalah Kabid Humas. Siap. Baik buruknya membangun komunikasi, Ya. citranya ada di tangan Iya. dan bro, kira-kira gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mensupport lah. Ya, amin, Artinya amin. dengan Terima kondisi kasih. sekarang, hubungan sinergi kehumasan dengan Pak Pandra sebagai Kabid Humas, Iya. dengan teman-teman media, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lebih dekat. Amin, Membangun amin, Herman. sinergi SMSI yang beranggotakan sekarang hampir 200 media Oh, di Lampung. 200 media, Hampir, ya. waduh. Kemarin terakhir baru Surprise. terbentuk di Bandar Lampung. Oh. Sudah bertambah lagi. Amin, amin, hampir amin. 200 dengan masa hari ini lah kira-kira. Amin, amin, amin. Nah, kita harapkan ke depan bisa ada membangun satu MOU di dalam rangka perkuat, Amin. ya, perkuat sinergi sehingga antara Polda Lampung dengan SMSI ketika ada pemberitaan-pemberitaan bisa dimunculkan demi kenyamanan dan keamanan tadi, Betul. sehingga masyarakat mendapat informasi yang jelas. Ya. Tidak sembarangan menaikkan berita Ya. menjadi kegaduhan dan sebagainya. Ya, betul sekali. Apalagi Kira-kira seperti itu. kita sekarang ini kan sudah ada tidak lagi yang model namanya apa istilahnya kalau teman-teman media ya, maksudnya era-era dulu itu atau sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi. Betul. Bad news Bad is a news good is news, bukan seperti is the real fact seperti Betul. itu. Harus ada konfirmasi kepada narasumber, kebenaran dan sebagainya. Ya, kami juga demikian. Ini yang saya katakan tadi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang itu ada 5 fungsi kepolisiannya di bidang preemptif, preventif, dan represif. Oke. Preemptif itu diemban oleh direktorat terkait, yaitu adalah intelijen dan binmas. Itu preemptif untuk imbauan dan sebagainya. Kemudian ada preventif, itu adalah polisi berseragam seperti direktorat lalu lintas, direktorat sabara. Ya. Dan yang terakhir baru represif. Nah, Represif. ditambah satu lagi sekarang adalah peran dari humas sebagai manajemen media. Manajemen. Makanya kami ini sekarang itu bukan di bantuan teknis, Oke. operasional, tetapi adalah satuan tugas operasional. Satuan tugas. Nah, satuan tugas operasional kan tadi ada preemptif, preventif, sama represif. oke. Nah, ini sekarang humas ini masuk. Jadi sekarang every police officer is a public relation agent. Nambah berat tugasnya. Ya, tambah berat. Harus tahu semua fungsi-fungsi. Tidak Betul, bisa ini betul, dan tidak bisa lagi namanya terjadi kekerasan terhadap para jurnalis kan? Jurnalis. Harus dijawab. Tidak bisa lagi no comment. Mungkin mereka itu banyak yang belum tahu. Ya, tentunya jumlah Polri ini kan jumlahnya kan tidak lebih dari 400 ribu sekian. Ya. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta. Tentunya peran daripada teman-teman media melalui SMSI yang sudah beranggota lebih dari 200 anggota ya, keanggotaan di sini tentunya bisa menjadi mitra dengan kami, dan harapan kami teman-teman dari anggota SMSI wartawan ini atau dari media yang bergabung SMSI ini bisa saling support nantinya dalam menyampaikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat. Amin. Mudah-mudahan demikian. Selanjutnya mungkin Pak Komandan, apa yang menjadi tugas dalam penyampaian keseharian dengan saat ini banyak sekali kasus-kasus yang ada terjadi di Lampung. Kasus apa ini sekarang yang sedang ditangani Polda Lampung atau menjadi konsen daripada Pak Kapolda Ya. dalam penanganan misalkan curat dan sebagainya. Ya, baik. Jadi kebijakan Bapak Kapolda saat ini, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Polisi Dorantes Hendro Sugiatno MM ini, beliau pada saat menjabat ya waktu tahun 2021, Betul. beliau mencanangkan bagaimana brand image terhadap Lampung yang selama ini adalah terkenal dengan begalnya, Begal. sehingga masyarakat akan berkunjung ke Lampung sudah mikir 2 kali. Ya. Hapuskan stigma-stigma itu dengan pola-pola pendekatan kita bisa melakukan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, problem solver, dan penegakan hukum, atau sebagai seorang yang bisa melakukan menjamin kepastian hukum. Nah, konsep beliau pada saat itu bagaimana yang menjadi kasus-kasus yang menjadi perhatian publik saat itu adalah curas-curat dan curanmor, itu kita sebut dengan C3. Lakukan tindakan tegas terukur. Apa yang dilakukan di situ? Ya, kalau terhadap para pelaku-pelaku, ya terutama tidak hanya sebagai pelaku yang melakukan tindakan represif, tetapi juga himbau kepada warga masyarakat agar aktifkan Siskamling. Siskamling. Nah, seperti itu. Jangan. Jadi artinya polisi ada di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Gitu. Dan ditambah peran masyarakat untuk membantu Polri. Betul. Sebagaimana yang kita sebut dengan perpolisian masyarakat. Perpolisian masyarakat. Jumlah personil Polri yang sangat terbatas, tentunya dibantu oleh masyarakat.
peran daripada RT, peran daripada RW, ya kan, kelurahan, sudah ada Babin Kamtipmas, sudah ada Babinsa, kita bersinergi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini juga kita juga harus menjaga protokol kesehatan. Itu yang kita lakukan. Komitmen kita di tengah pandemi COVID-19 ini, istilahnya ekonomi dapat berjalan dengan baik, ya kan? Ekonomi dapat berjalan dengan baik, kemudian juga Kamtipmas dapat terwujud dengan baik, dan juga masyarakat aman dari COVID. Itu harapan kita. Nah, menarik juga soal bicara dengan COVID ini. Saat ini menjadi momok. Ya. Tetapi saya lihat Polri saat ini luar biasa. Ya. Dengan kegiatan menggerakkan seluruh polsek untuk mengadakan vaksinasi. Ini sangat membantu dan sangat terasa. Ya. Sehingga penekanan angka COVID yang begitu tinggi dengan waktu yang cepat, dengan program-program Polri yang dilakukan Polda Lampung ini jauh menurun. Nah, terkait dengan prokes juga dengan pengawasan-pengawasannya, saya pikir ini memang kami mendukung. Ya, kami sangat mendukung. Ya. Artinya apa yang dilakukan Polri sekarang, mau vaksin nggak usah susah-susah lagi. Ya. Kalau yang lalu, Madan, mau nyari vaksin kemana-mana. Sekarang cukup datang ke Polres maupun ke Polsek ya. Iya, betul. Itu sudah bisa vaksin kira-kira begitu. Gerai vaksin presisi. Presisi ada di mana-mana. Nah, sekarang target sudah berapa, Komandan? Iya. Terkait dengan vaksin, berapa persen lagi nih artinya masyarakat? Iya, kalau artinya kemarin itu pada akhir tahun 2021 kan target minimal kan sudah harus tercapai dalam 70% untuk vaksin pertama ya. Pertama ya. Ya, itu sudah lebih dari 70% dari seluruh kabupaten dan kota, 15 kabupaten dan kota. Dan pada saat ini kita sedang menggerakkan bagaimana vaksin untuk dosis kedua dan juga lansia dan anak-anak ini. Ya. Nah, vaksin kedua itu kemarin belum sampai 60% rata-rata untuk di Provinsi Lampung ini. Jadi kembali lagi ke masalah tadi, apa sih peran Polri kok tiba-tiba jadi kayak orang tugas di bagian kesehatan? Betul. Ya itu tadi, karena Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Pelayan, betul. Dan sekaligus sebagai problem solver, pemecah permasalahan. Betul. Ya mungkin sudah ada dinas-dinas terkait dari dinas kesehatan di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, tapi mungkin tidak cukup. Benar. Nah, itulah peran Polri tadi. Melalui kebijakan Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, melalui program beliau yaitu adalah presisi. Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Nah, itu dia memprediksi. Jauh, bahkan kita sekarang Indonesia ini menjadikan contoh dunia loh di dalam penanganan terhadap COVID-19. Nah, kita sudah ada satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tentu harus kita bantu, apalagi kita sudah ada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi luar biasa, campur baur ini. Iya, campur baur. Jadi artinya bukan hanya penindakan saja, tetapi tidak harus ada. Sekarang juga harus ada. Jangan sampai abai prokes protokol kesehatan, tetapi juga lakukan vaksin. Vaksin itu adalah aman dan halal. Itu harus kita canangkan. Ini masih banyak masyarakat beranggapan nggak aman lah, khawatir dan sebagainya. Ini yang harus kita sama-sama sampaikan bahwa vaksin aman kira-kira begitu ya. Dan halal. Ya, halal ini masih banyak juga orang tanda petik masih tidak halal dan sebagainya. Ini pemahaman ini tentunya harus kita sampaikan. Ini perlu kita adalah pemahaman dari semua para pemangku kepentingan yang ada, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga tokoh pemuda, dan semua pemangku kepentingan stakeholder itu harus bersatu padu kita. Makanya kita sebut dengan 3 pilar. Pemerintahan baik tingkat provinsi, kabupaten kota, TNI, dan bersama Polri. Mari bersama-sama kita lakukan kegiatan bersinergi untuk dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Baik. Ada lagi, Dandro. Ya. Ada berita terakhir, perkembangan Polres Bandar Lampung terkait dengan PTP 7 kalau tidak salah. Ini masuk dalam penanganan Polda Lampung. Kaitan dengan apa itu kira-kira? Markup proyek. Iya. Apa sudah dimonitor? Apa sudah betul-betul sudah ditangani? Jadi intinya itu kan sifatnya proses penyelidikan dan penyidikan ya. Tentunya itu di ranah daripada Direktorat Kriminal Khusus.
Tetapi yang menjadi menonjol sekarang ini yang kita perhatikan, mungkin Mas Brodoni tahu ada kejadian kasus BRI Link. Ya, itu dia kasus ini, pembunuhan. Betul, kasus sadis. Ya, betul. Jadi ada seorang wanita yang kita cukup prihatin ya, dari warga masyarakat Wai Bungur di Lampung Timur itu baru bekerja sekitar 15 hari. Di salah satu agen BRI Link. Dia itu adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga di antara 3 anaknya. Maksudnya 3 bersaudara itu. Dia 3 bersaudara, dari bapaknya juga seorang pedagang. Dia mau membantu, dia seorang mahasiswi juga. Memang dia seorang bela diri juga. Pak Pandra hadir di rumah kediaman beliau ya? Iya betul, karena bagaimanapun juga kita harus menguatkan, kita harus berempati bagaimana sih, dan juga memberikan suatu penguatan doa kepada kita, doa bersama. Karena ya itu tadi saya katakan bahwa hal-hal yang sifatnya kecil, tapi jangan kita abaikan. Betul. Ya, ini ada orang yang bertransaksi. Ini yang saya sampaikan kepada warga masyarakat. Jadi apabila warga masyarakat memerlukan bantuan kepolisian, silakan call center ke 110 atau langsung datang ke polsek terdekat. Pak, kami memerlukan bantuan pengawalan terhadap uang, kemudian ada barang atau ada orang yang mencurigai. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, itu yang saya katakan perpolisian masyarakat. Betul. Ya, seperti korban seperti yang kemarin sudah curiga pada saat pertemuan pertama. Sudah curiga pertemuan pertama bahwa ada orang yang buntuti. Ya, enggak, itu menemui langsung. Ya, jadi pada saat pertama hari Jumat tanggal 21 Januari ya, kalau salah, 21 Januari, seseorang yang tidak dikenal mendatangi dengan menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa menggunakan helm, kemudian meminta transaksi sebanyak 100 juta. Sedangkan kita tahu di agen BRI Link itu adalah sesuai dengan peraturan OJK itu adalah maksimal itu adalah 5 juta. Setiap nasabah dalam melakukan transaksi. Kok ini ada 100 juta? Tapi ini ada kebijakan lain, saya nggak tahu. Mungkin memang perusahaan masuk kami, agen Link ini, agen BRI Link ini memang baru beroperasi di awal Januari. Memang ini masih baru semua. Nah, ini yang perlu ada pemahaman. Jadi kalau memang di aturannya ada namanya laku pandai. Laku pandai itu adalah layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusi. Ya itulah tadi BRI Link dan beberapa transaksinya 5 juta, tapi di situ minta 100 juta, tapi ditanggapi oleh pemilik dari BRI Link ini, sehingga terjadilah transaksi itu menyiapkan uang sebanyak 50 juta pada saat itu. Sudah pertemuan kedua, pertemuan pertama itu sudah curiga, disampaikan kepada pemiliknya bahwa saya curiga terhadap orang itu, tapi tetap dijalankan karena memang ada keuntungan ya, transaksi setiap transaksi 500.000 sampai 1 juta ada nilainya Rp5.000 kalau tidak salah. Nah, itu nafsu yang seperti itu tapi tidak melihat efek daripada persoalan. Pelaku sudah ditangkap ya, Dan? Ya, dalam waktu 8 hari. 8 hari? Pasca kejadian itu. Itu orang Lampung sendiri atau sebenarnya? Orang dari Sumatera Selatan ya, dari Augan Komering Ilir. Bukan orang Lampung pelakunya ya? Bukan, tapi dia mempunyai keluarga dari Lampung, di Oki, di wilayah tempat di Lampung Timur dia punya keluarga juga. Apakah itu ada jaringannya ataukah individu, Dan? Ya, jadi memang ini pelaku daripada kasus pencurian dengan kekerasan ini, para curas ini, memang seorang residivis. Ya, sudah berkali-kali dia melakukan aksi kejahatan, bahkan sudah tidak segan-segan untuk melakukan aksi kejahatannya itu dengan cara mengakhiri nyawa daripada korbannya. Ya, ini yang catatan yang kami dapat terakhir itu adalah pada saat kejadian tanggal 21, tanggal 25 itu menjelang 3 hari pelaku itu tertangkap, masih melakukan aksinya di Oki. Di Oki Timur itu. Jadi dan meninggal juga kasusnya. Sama dengan pelaku yang sama. Dan kita dapatkan pelaku ini pada saat ditangkap di Oki Timur itu dalam keadaan artinya hasil pemeriksaannya adalah urinnya sudah narkoba juga positif. Ya. Ya, ini yang perlu kita, selain daripada kasus kriminal kita juga menghimbau kepada warga masyarakat ya agar mensosialisasikan P4GN ini, Mas Brodoni. Betul. Apa sih P4GN itu apa sih? Iya kan? Pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, itu besar sekali. Iya. Tingkat kejahatan. Iya.
luar biasa dengan pengaruh-pengaruh obat-obatan Ya seperti itu, makanya dia sadis dengan ini dan sudah 5 kali kejadian dan sudah menjadi target operasi. Artinya tanggung jawab terkait dengan peredaran narkoba, penggunaan narkoba bukan hanya seorang polisi ya, masyarakat, tokoh adat ini mempunyai peran. Iya, sangat. Lingkungan itu mempengaruhi sekali. Ya. Jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan. Bukan hanya itu saja, masih kriminal ini banyak macam. Ada extraordinary adalah kasus terorisme, radikalisme dan sebagainya. Nah itu juga sama. Jadi memang Polri ini memang bagaimana memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu bukan hal yang sekedar yang sifatnya kejahatan konvensional sampai kejahatan yang bertingkat tinggi, tetapi kejahatan extraordinary crime sampai kejahatan tadi narkotika dan sebagainya. Ya sampai terorisme. Itu dia, Mas Bro Doni. Ada lagi kan yang perlu disampaikan dalam rangka menyampaikan informasi ke publik juga nih. Ya, baik. Terkait dengan masa-masa pandemi dan sebagainya. Ya, ini baik. Perlu peran tugas Pak Pandra sebagai Kabitumas bukan hanya di kepolisian, tetapi di tengah masyarakat juga diperlukan. Iya, betul. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, jadi ya kita ketahui bahwa Provinsi Lampung ini adalah idaman bagi setiap orang yang akan melintas di sini karena sangat strategis posisi. Lampung ini merupakan gerbang Sumatera. Orang yang akan menuju ke Jawa juga pasti akan melintasi Provinsi Lampung ini, atau orang dari Jawa menuju ke Sumatera pasti melintasi sini. Mari kita jaga wilayah kita di Sai Bumi Ruajura ini agar aman, nyaman, damai, tertib, dan masyarakatnya juga bisa saling hidup berdampingan secara damai daripada hal-hal yang kita tidak inginkan, termasuk juga masalah unsur-unsur sara. Mungkin itu harapan kita, dan kita tetap jaga bahwa Polri adalah milik masyarakat dan masyarakat tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan daripada masyarakat. Artinya sinergi Polri dan masyarakat menjadi satu. Amin. Mudah-mudahan kita doakan Pak Pandra terima kasih. dengan tugas keseharian sebagai Kabitumas di Polda Lampung. Terima kasih. Bisa terus amin. Ya, menjaga keharmonisannya dengan teman-teman media yang ada di SMSI. Juga kita juga menitipkan karena saat ini Polda Lampung juga lebih dekat kepada masyarakat. Amin. Banyak sekali kita lihat di lapangan kegiatan-kegiatan kepolisian tidak lagi soal keterkaitan dengan hukum, tetapi terkaitan dengan sosial ini saya lihat sudahlah sangat luar biasa. Mudah-mudahan Polri nambah jaya, nambah sukses, begitu juga Pak Pandra semakin sukses ke depannya, dan keluarga semakin sehat. Demikian Pak Pandra, waktu yang membatasi kita, tapi banyak hal-hal dan tidak terasa ya. Tidak penting terasa. Salam kami semuanya untuk teman-teman dari anggota SMSI. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan di tahun 2022, bahkan seterusnya kita selalu bisa diberkahi dan diberikan perlindungan oleh Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Amin. Sehat selalu. Salam keluarga, salam presisi. Salam sehat dan salam presisi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, semangat.